Ya Allah nih. Mana nonton nyaring, nonton parak handai kita nih dari sini ya kalau nyaring suaranya. Jadi kita ajar ketika mendengar ajan itu makruh bukan dia. Makruh bukan dia. Dengari dulu orang azan. Ada ulun belajar di dalam kitab I'anatul Talibin itu juz pertama tentang keutamaan orang azan. Jadi ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi itu berisi sahabat orangnya halus luar biasa. Karena Ibnu Mas'ud dia, 2 kilan tingginya badannya, rendahnya li sahabat Nabi. Jadi ujar Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, ulun satu amalan wahai Nabi nah. Yang mana amalan tu apabila ulun gawi, ulun ni kada mau kaur lagi mata. Jangan leh. Kita ni hendak lo mata ni kada hendak kaur. Ini bangacak mata 2 lapis tu jangan melihat mas. Terlalu ni 2 lapis tu. Kacak mata tu kada lagi 1 lapis, 2 lapis ya. Ada melihat ni kekauran tadi. Bukan kita nih ya Allah ada kawai. Makanya orang berjual kacak mata payuan ya. Di Kabun ada nah hanya membuka. Di Palampitan ada kacak mata. Belum hilang berjajar di pasar banyak juga kacak mata. Jadi Rasulullah ulun hendak sekira ulun ini jangan rabun. Umur 40 bagus. Umur masih baik. 60 tahun tetap baik. Mun kawa umur 70 masih kawa mencucuk benang ke dalam jarum. Pian kau lah masih mencucuk benang ke dalam jarum. Ada kawa lagi. Sahur. Jadi ujar Rasulullah menjawab dalam kitab I'anatul Talibin itu, ujar Nabi apabila ikam mendengar orang azan. Mendengar kalau kita ni orang azan. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pasrahatan kurang ajan mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu aja Nabi. Bila rahatan orang ajan tadi mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jar Nabi ikam ambil 2 hibumu. Nabi keduanya diambil. Nah, imbah ikam ambil dan Nabi kedua hibumu tuh. Pas rahatan orang menyambat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikam ambil 2 hibumu, ikam letakkan 2 hibumu tadi di montongmu. Keduanya lah. Sebelah itu orang bodot ya Allah. Duanya ya Nabi diandak. Nah, diandak 2-nya di situ. Timbang itu Nabi bila gambar andak itu dibasahi je Nabi sedikit. Macam liur seorang juga tak liur orang ya lah. Macam gair, mau sawat liur seorang je gair, liur orang ya lah. Nah, ini diandak, jangan diandak wara lah. Basahi sedikit lah. Basahi. Nah, ketika ikam menandak jan Nabi 2 jempol ikam di muntungmu dan ikam basahi kedua jempolmu tadi, lalu ikam sapuakan ke matamu. Disapuakan pas hatan orang menyambat hendak menghabiskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hatan orang menyambat itu kita menggawi deh. Pas orang Rasulullah tuh pastalah kita menggawi. Jadi asyhadu anna kita andak sini. Janganlah kita pocok, dan kita bianah aja. Kalau disapukan mulai sini bianah, nah sini lah. Nah, ya ada pun nama dahan riwayat itu 3 kali aja, tapi ulun riwayat ulun dengar itu sekali aja mah. Nah, 3 kali banyak punya lah. Ada sekali aja. Jadi nafas kayak ini. Jadi ketika kita mengandak tangan kita di hibu tadi, ada bacaannya. Nah, tertinggal bacaannya ada. Nama bacaannya marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal bang, jadi hafalan aja. Hafalan ya Allah. Ya Allah.
Jadi pas serahatan kita mengucap tuh, kita membaca doa marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kena udah nulisakan. Bagian hafalannya singkat aja. Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi sekali lagi. Marhaban bihabibi wa qurrata aini. Kan dituliskan ya Allah. Presiden kan tuliskan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita mengucap sudah. Kita mengucap tuh. Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita pusat sekali aja dulu. Sekali deh. Lalu pulang nang ajan tadi asyhadu masuk 2 kali lah kan berarti 2 kali gawi kita. Nah, makanya kita ini bila ada orang ajan tuh didengarakan ini orang ajan bopan di dan nah, dia man dan hanya kalau bagus pian. Nah, jangankanlah kita ini kan manusia ya kalau kita ini hamba Allah umat Rasulullah ujar Nabi ini. Nabi bila mendengar suara ajan tuh syaitan tuh bukahan. Namun seorang dengan suara ajan bukahan sama berarti lawan jadi didengarakan orang ajan tadi. Jadi pas sehatan, pas pulang kedua pulang orang ajan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita ambil 2 jari tadi Allah. Nah, 2000 tadi kita andak di sini, kita ucap marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang bener aja. Mah 3 baris habis. Mun Al-Fatihah 7 ayat ya Allah. Ini marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ini hafal lagi. Tapi dituliskan ya kalau ada kalau kokana. Jadi 2 kali bacanya lah. Nah, jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama, mudah nyaman gawiannya. Sehari-hari kita membaca salawat 1000 kali kalau kata baca. Yalah. Baca sembahyang 1000 rakaat. Nah, limpak lintah ya. Tapi ini kita ini nah, amalan yang sering kita mendengar rahatan orang ajan, dengari orang ajan. Pas serahatan orang ajan ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ambil 2 hibu kita kucuk, lalu kita membaca marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pusat ke mata mulai di sini sampai ke ujung sini. Jadi riwayatnya ada nama dahkan 3 kali, tapi kalau ulun baca dalam kitab ana tuh hanya sekali. Nah, jadi pas pulang asyhadu anna Rasulullah kita gawi pulang sekali. Jadi ujarna Abdullah bin Mas'ud, napa gerang keutamaannya wahai Nabi menggawingin dah. Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan ikam kaur. Jadi kata-kata kaur, jangankan matamu tuh kaur, jar Nabi, sakit mata haji kamu ada betah lagi. Wah, luar biasa ya. Zaman kita mata nih. Zaman kok mata nih boleh lihat ya. Dibangun mata kauran bahar melihatnya kan lah. Nah, nyaman kita bangun. Nah, jadi bacaannya marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keutamaan mendengar orang azan. Sedikit menyimpang nih sedikit nih masalah azan ya kalau. Jadi keutamaan azan itu banyak yang. Yang pertama sunat azan ketika kakak hendak lahir, bukan hendak lagi pas mancung limbah keluar. Nah, gitu. Ada kakak ni lahir lelaki kah bibi ni kah cari abahnya, disuruh diajankan di telinga sebelah kanan, dikamatkan di telinga sebelah kiri. Nah, gitu. Jangan abut, ucuku lahir, jangan abut hulu, aja nakan hulu. Yalah,
Tapi rajin juga mbah dimandi loh kalau leh dibesohakan lo diadzankan. Tapi ajannya boy min ghairi rafi sautin. Jangan baku ciak. Gigir gini orang. Apuhnya ajan nakanya orang ajan dilanggar. Bawa ada kalau diintah. Nah, jadi kita lihat kan min ghairi rafi sautin sambil dibisik aja. Allahu Akbar. Dan nang adzan itu ialah napa rajulun lelaki. Dan jadi kita bibi ini jangan lain kita ada tugas kita kan cari lelaki nang ma'azankan tuh laki-laki itu yang pertama kan keutamaan orang azan tadi. Dan yang kedua juga ada keutamaan azan itu ialah yang kedua keutamaan azan itu ialah fi udhunil mahmum. Nah, ini juga jadi kelebihan orang azan nih. Sunat juga azan boleh di telinga orang kesurupan. Nah, jadi orang kesurupan tuh diajanakan, tapi hati pian ditampilin. Kedua nih kita nih. Jadi orang nang kesurupan tuh, napa diajanakan di telinganya sebelah kanan. Munnya wani biar lah. Munnya kada wani kada paksaan kada yang lah. Bagus pian di telinga orang kesurupan. Ada juga sunat ajan itu ujar pengarang kitab Yana itu wal harik ketika kebakaran ya. Nah boleh kan nang maulah ulun hiran tuh ada orang bayi itu bilanya kebakaran pacul selawar. Ada entah bukan boleh pinjam itu nang ada dalilnya itu azan. Nah, jadi ketika kebakaran tuh azan pokoknya. Azan ulun tamu itu lu pira bepacul ha? Pacul. Mohon bampai situ tawa akan syaitan bian. Azan nang bujur itu azan bian. Karena aja ketika syaitan itu mendengar suara azan tuh adbara bian. Nampak syaitan tuh bukah mencicing. Karena kan kita nih naudzubillah bang kalau kejadian yang kayak gini tuh macam-macam juran aja ya lah. Pino banyarak apinya macam-macam ngalihai sudah kayak kejadian kayak itu. Lalu kita itu disunatakan adzan bukan baca selawar lah adzan nantinya. Jadi mun ada yang berpendapat kayak itu jangan lagi digawi. Nah itu kan ada debian dirinya, ada debian nama baca salawat tuh ada di bubungan nama itu kan gugur pulang nih. Nang dibenarkan itu, yang ditempatkan itu di sunnah Rasulullah itu wal harik itu ketika kebakaran itu sunat adzan dia. Adzan haji bukan kamat. Nah jangan kamatnya, adzan haji. Jadi bagus pian adzan dia. Ada juga sunat adzan itu boy ketika halfal musafir pian. Nah ini kita ngancak menggawi aja. Ketika hendak tolak umrah, yalah, hendak tolak haji, timbah tu apa lagi, hendak tolakan kajewa, yang boleh. Musafir bang, dengar musafir, hendak tolakan ke berabai, tanah parak leh, ada boleh. Anak ziarah sakumpul, bagus musafir itu bagus adzan. Jadi rahatan tuh musafir tuh lalu disunatkan ada adzan. Kita menghadap ke jalan orang adzan tadi menghadap ke rumah kita itu loh karajan deh. Tapi yang betul itu adalah menghadap kiblat na adzan tadi. Jadi bakal karasan aja bebehenu. Aku jen. Jadi nang keluar tuh kan menghadap lo ke jalan. Nang adzan ini adalah mencari posisi kiblatnya, bukan menghadap rumahnya. Unusuh nagur dulu. Cuma mah papian menghadap rumah tuh. Jadi belakangan dintu jangan kade jalan orang ajannya sunat menghadap kiblat. Mengharas sih dengan naya lagi ulun. Mengharas. Kalau ditagur gitu deh. Jadi ketika kita minta dan orang musafir itu tidak dibenarkan lagi mengoleh ke rumah tadi. Jangan terlalu dikoleh lagi. Kalau kegenangan janganlah.
Jadi bubujur lagi mahdab lurus akan niat itulah umrah atulah berhaji bang narancak rajin. Kita niat menghadap nih menunaikan ibadah, menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika musafir tadi bukan hanya ajan salajur dikamatakan. Itulah kuai kana biyan nang tabungan umrah kah, haji kah. Lalu orang ajan sahanya ajan warasidin padahi kamatakan di salajur. Nah, itu dalam kitab Syarqawi Tahrir itu. Jadi azan wal iqamat kamat pulang deh. Banyak orang ada tahu. Bahanu ajan wara. Nah, ini untuk musafir lah. Tapi kalau untuk kabakaran, tadi orang kasurupan tuh azan wara. Jadi nang azan lawan kamat ini cuma dua. Ketika anak baru lahir, nang kedua ketika berangkat musafir, yaitu orang tulak haji ataupun umrah tadi. Jadi ajan lawan kamatnya. Orang bangun tihang tuh manjen. Orang bangun tihang tuh ajannya aja. Ajannya aja. Lo kalau bangun tihang aja. Ajan tuh. Jangan boleh. Mau bangun tihang aja. Azan. Jadi napa-napa ujar Rasulullah. Kita tapak awalnya tuh dengan azan tadi. Rumah abina nambah guyangan hubungannya misalnya. Karena bu angin. Nambah guyangan saya rumah. Azan apa? Janganlah. Suruh abahnya azan. Wagi berujat guyangan. Guyangan mah jebok lah. Jadi azan itu adalah laki-laki. Jadi perempuan tidak dibenarkan untuk azan. Jadi kita bimbing ini ayah. Karena ada ulama yang berpendapat suara perempuan itu adalah aurat ya. Jadi kita nih kalau ada kawa kita nih ajan bina behimat bukan karindangan. Ya Allah. Padahal suara pian tuh merdu bener. Lo ada nang mau ngarindangi misalnya Jepang kayak gitu. Jadi nang ajan itu adalah laki biar mudahan kita kau menggawi gorekan. Nah tadi sampai mana tadi deh? Tadi manfaat kita tadi mendengar dengan sesuatu yang kita dengar tadi. Selanjutnya, di antaranya dengan telinga seseorang dapat mendengar bermacam-macam kebajikan. Kebajikan itu ya kebaikan menjadi kita. Seperti mendengar Al-Quran Al-Karim. Luar biasa. Apalagi nang membaca Al-Quran nih, misalnya orangnya kayak Sudais nih, suara kayak Nabi Daud. Ya kan Nabi Daud itu gue ketika membaca Al-Quran tuh jangankan manusia, burung aja rahatan nih. Nah, baki-baki pak dah mendengar suara Nabi Daud melantungkan bacaan ataupun bersuara aja, burung tadi tak diam langsung. Kayak kali suaranya tuh harban dan oleh. Amun suara pian mah kayak apa juga. Istilah pian menilai seorang deh. Anu jadi suara Allah ini kayak Nabi Daud juga jadi. Bisa lagi pian menilai. Jadi kita tuh seperti mendengar bacaan Al-Quran. Apalagi yang didengar-dengar itu hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu yang memberi manfaat. Dan jadi kita tuh disuruh telinga tuh mendengarkan Al-Quran baik-baik ya Allah, mendengarkan hadis Rasulullah, orang membacaan dan mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi di situ disuruh mendengarkan aib orang. Ya, tapi kami bang nih, kami bang, ulun mengakui ya, kita ini bila mau nih, mau ya orang tuh rame, bang, ya, karena kerasaan ini, sehari yang beti orang nih omah aja, ya kalau. Kenapa ya ujar Imam Ghazali jaga Rasulullah itu mengatakan apabila kita tuh menyembati orang gue
syaitan tujuh mani tiki madu di muntung kita. Tikinya gitu ya. Allah ya Subhan. Dulu dididikinya tuh lalu manis. Bila sudah manis tuh nang kada lantih kan tahu pak lantih ya lah. Abang mengerti itu dulu deh ya kalau. Berkicau kita biar lancar luar biasa. Sampai mana kulit. Napa aja kabar terbaru hari ini? Ada juga makanya memulai ini nabi jual sayur berdua. Oh jamarina ada kabar hanyar ya. Memulai ini ya kalau itulah kita sudah ada ini. Ini tomat larang jangan. Namun memandil tomat hal ada apa? Ya, kata bukan memandil tomat lalu memandil orang di rumah tadi. Nah itulah sudah kita. Dan itulah mudah benar muntung kita. Nyaman kita. Dan nang menyambat itu pun sudah termasuk dosa. Nang mendengar pun ujar Nabi kebagian juga dosanya. Ya nang menyambat itu iya juga. Nang mau ngguti nah juga juga. Itu bukan sayur aja. Iya juga. Karena dia nang mendengarkan. Makanya nang tepat ujar Nabi bajau. Tapi tak singgung nih orang. Hanya pindah elim nih je. Kada mendengarkan ini. Sombongnya dia wajah ini. Iya, cuma nama ini. Info dan terbaru dari semangkian. Itulah ya Allah ya Rasul. Kada kawai kita kayak dintu deh. Dan paling kada dikurangi barang le. Dan dikurangi barang salah. Dan jadi kita tuh disuruh mendengarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad dan segala ilmu yang bermanfaat tadi. Telinga kita nih digunakan untuk itu. Maka oleh sebab banyaknya manfaat yang didatangkan oleh pendengaran, jadilah pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan. Nah, jadi kita tuh mendengarkan lebih afdal daripada penglihatan. Jadi mau mendengarkan aja kada melihat orangnya, tak kurang memikirkannya kalau leh. Nah itu tuh kayak apa tuh maksudnya itu. Kita lanjut lagi. Lagi pula disebabkan kebanyakan manfaat pendengaran itu manfaat akhirat. Nah ya Allah. Sebaliknya manfaat penglihatannya terbanyak adalah manfaat di dunia. Nah, jadi rupanya menurut pengarang kitab ini boy tahakun mendengar daripada melihat. Mun kita mendengar hakon hendak melihat iya juga iya kayak itu. Rupanya mungkin nih dengan kita nih mendengar haja tuh rupanya lo mau tak kurang kepikiran. Kan mun mendengar betul melihat pulang menuju orangnya johan. Bila tak meneliti lo boleh. Jadi kita itu jadi manfaat mendengar itu lebih daripada penglihatan. Oleh karena itulah orang nang buta lebih sempurna daripada orang nang tuli tadi. Jadi jangan mana hakonnya tuli pada buta. Jawabannya kada hakon keduanya. Hakonnya lah. Coba hakonnya lah. Hakonnya tuli je pada buta. Kada hakon milih keduanya. Nyaman tuh mata melihat, pendengaran melihat. Ya kalau. Jadi menurut musannif itu oleh karena itulah orang nang buta itu lebih sempurna daripada orang nang tuli. Artinya apa menurut musannif itu? Orang nang kada kau melihat tuh masih lebih mending daripada orang nang kada kau mendengar sama sekali. Ya Allah. Karena mun mendengar itu, mun orang tuh melihat nih, tapi kada mendengar nih, asa hampa bian. Ya Allah deh. Asa hampa bian. Soalnya pian mendengar kisah tuan guru nang tutulian. Ya Allah, ngarannya Imam Khatimul Asam ya. Ada ceritanya entah tuan guru tutulian bukan sintu tutulian tapi sintu pura-pura tuli. Itu kisahnya.
yang tuan guru pina becurik ada lah oleh tuan guru becurik kasihan bener sih ini. Ada pian kisahnya itu kan Hatimul Asam. Kisahnya nih kayak gini aja. Datang aja seorang tamu lawan Sidin. Tamu kan pian tamu tuh lantih luar biasa. Kalau pian ngana lantih dah. Lantih tuh pandir ya Allah, pandir kalau bambihan. Aja cuap jam muntung. Kadang awak disahab gak ada tak. Pandir bila orang lantih dah. Bibinian orangnya datang. Curhat lawan Hatimul Asam nih. Karena ramian curhat, kanya nyaringan mau pandir, lo tak kantut. Malu. Oh ini dulu, yang hati terlalu lantih ke pandir. Lo tak kantut. Jadi mau pandir itu bagaimana? Kadu kenong. Angges benar. Santai aja ya lah. Rupanya Sidin rupanya aja dalam kitab itu aja mengeluarkan seluruh isi hatinya. Ya kalau kita nih bila kisah tuan guru, ulun nih guru. Kebanyakan guru. Kalau lantihan deh, lalu takkan untuk bibir tadi. Ibu takkan untuk ranai. Habang aja dalam riwayat itu habang mata bibi, habang mata aja, habang muha. Nah, sekalinya karena tuan guru itu kan ulama itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Berpikir Imam Hatimul Asam nih, kayak apa sekira orang nih ampih sopan, ya kan lah. Mau kawat sopan itu berpindah ke aku aja Sidin. Tuan guru baiknya ya kan lah. Tuan guru tuh kayak tuam, menghatiakan orang, baru seorang udah hatiakan gede ya kan lah. Kayak apa nih? Orang ini sopan luar biasa. Kan ambil pandai betakan tuh tadi. Kayak apa jadi Hatimul Asam nih? Saya kira orang ini ampih sopan. Sekanya Hatimul Asam berucap, anu diangai, ulangi pengpandiranmu tadi. Berkicau ulang. Ulangi pandiranmu tadi. Jadi guru pandiran pertengahan tadi mulai awal ulangi. Kenapa pusat dede bina deh? Kenapa jadi mulai awal guru? Ulun jadi guruan tadi nih nah. Kada tapi dengar. Jadi pakantut tadi kan. Ada jawabannya. Jadi guru setengah kisah kada mendengar ujar Hatimul Asam mulai awal tadi aku kada dengar kisahmu tadi. Oh ma, yang mendengar kada mendengar tadi. Ampih habang muha bahagia pulang. Berkisah ulang bahasa ini. Lalu bibini itulah namanya Hatim Al-Asam Sidin. Tuan gurunya itu tulian jangan purunnya nyambut nih. Cocok juga bakaku sih aku juga ada mandangar di Sidin. Padahal jelas malipot Sidin banget. Nyata banget. Ada tahu mengintanya kalau itu tuh. Ya Allah ya Rasulullah. Nah jadi gitu. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi ujar Hatimul Asam napa dia Sidin memadahkan lawan murid-murid Sidin. Artinya kita itu sebagai manusia hendaklah menutup aib saudaranya. Ya Allah. Jangan dikuyak-kuyak aib kurang. Ini nang aib nang kaya nang kalingking. Digegenangakan. Ya. Digenggam jadi. Oh ya halus sana kayak disambat padahal ampun solong kayak gajah gananya. Enggak melihat jangan lihat. Aib saudara kita, aib sesama kita tuh halus nang kayak kalingking nih. Umak kasagana apa lihat Sidin. Padahal aib nang tukang sambut tuh nang kayak gajah. Dikada melihat ya kalau kalindung gana bener ya kalau. Jadi di Sidin hendaklah kita itu menutup aib daripada saudara kita. Aku nabian daripada tetulian tadi. Tidak boleh.